Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menggeber persiapan jelang menghadapi laga uji coba kontra Timnas China U17. Ia menyebut pertandingan semacam ini dibutuhkan oleh Garuda Asia. Laga Timnas Indonesia U17 versus Timnas China U17 itu akan berlangsung 2 kali, yakni 8 dan 11 Februari 2026 malam WIB. Semua pertandingan dimainkan di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten. 2 pertandingan itu sebagai persiapan untuk menatap Piala Asia U17 2026 di Arab Saudi, 30 April hingga 17 Mei. Sebanyak 28 pemain dipanggil untuk mengikuti pertandingan tersebut. Nova yang akan berduet dengan Kurniawan Dwi Yulianto di kursi pelatih, mengatakan latihan timnya berjalan cukup baik untuk saat ini. Itu menjadi modal awal cukup baik untuk mereka melawan China. Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengatakan sangat senang PSSI memberikan fasilitas uji coba untuk timnya. Itu memang sangat penting dalam membangun kekuatan tim. Saya ucapkan terima kasih dahulu kepada PSSI karena sekali lagi yang sudah memfasilitasi buat tim Garuda Muda ini bisa menjalani pertandingan internasional, ucap Nova. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menegaskan keyakinannya terhadap kualitas skuad Garuda saat ini. Menurutnya, kekuatan pemain yang dimiliki Indonesia sudah menempatkan Timnas Indonesia di jajaran elit Asia. Setidaknya berada di 5 besar jika melihat kedalaman dan potensi pool pemain. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai menilai komposisi pemain Timnas Indonesia dalam berbagai agenda internasional terbaru. Ia menilai bahwa era alasan soal keterbatasan talenta telah berakhir. Pelatih asal Inggris itu menilai kunci kekuatan Timnas Indonesia terletak pada kedalaman pemain tier 1 dan 2, khususnya mereka yang bermain di kompetisi level atas, termasuk liga-liga elit Eropa dan level di bawahnya. Dalam konteks Asia, Hartman menilai Indonesia sudah sejajar dengan kekuatan mapan lainnya. Hartman juga menyoroti fondasi pertahanan Timnas Indonesia yang kini semakin solid. Banyaknya pemain dengan karakter defensif kuat disebutnya sebagai modal utama untuk bersaing di level tertinggi Asia. Selain kualitas inti, turnamen internasional yang diikuti Indonesia juga menjadi sarana penting untuk memperluas basis pemain. Hartman menyebut ajang seperti FIFA Series yang akan digelar Maret nanti sebagai kesempatan emas bagi pemain-pemain yang sebelumnya berada di pinggiran Timnas untuk unjuk kemampuan. Menurutnya, selama ini Timnas sering bergantung pada pemain utama tier 1 dan 2 dalam agenda besar seperti AFC Cup dan kualifikasi Piala Dunia. Namun kini Indonesia mulai memiliki kedalaman yang memungkinkan rotasi dan regenerasi berjalan seimbang. Tak hanya berbicara soal teknis, Hartman juga menaruh harapan besar pada dukungan supporter. Ia ingin Indonesia menjadi tempat yang paling sulit bagi lawan di Asia. Ini adalah Garuda yang baru. Kami juga membutuhkan supporter dengan mindset baru. Kami ingin Indonesia menjadi tempat tersulit untuk bermain di Asia. Kami ingin setiap tim merasa gentar saat harus datang dan bermain di Indonesia, tutup Hartman. Timnas Indonesia U17 proyeksi Piala Asia U17 2026 akan menjalani rangkaian International U17 Friendly Match. PSSI memilih timnas Tiongkok U17 sebagai lawan uji tanding sebanyak 2 kali. Dalam agenda uji coba internasional ini, Garuda Muda dijadwalkan menghadapi timnas Tiongkok U17 dalam 2 pertandingan yang akan digelar di Indomilk Arena, Tangerang. Pertandingan pertama akan berlangsung pada Minggu dengan kick-off pukul 21.00 WIB. Ini menjadi salah satu langkah awal bagi Garuda Muda untuk mengukur kesiapan tim menghadapi kompetisi level Asia. Selanjutnya, pertandingan kedua akan digelar pada Rabu. Pada laga kedua ini, Tiongkok U17 akan kembali menjadi lawan Indonesia U17 dengan kick-off pukul 18.30 WIB, tetap bertempat di Indomilk Arena, Tangerang. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U17 telah dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia U17 2026. Kepastian tersebut didapat setelah Indonesia melangkah ke perempat final pada edisi tahun lalu, sehingga Garuda Muda tidak perlu mengikuti babak kualifikasi untuk turnamen tersebut. Nantinya, Piala Asia U17 2026 yang diikuti oleh 16 negara tersebut akan berlangsung pada 30 April hingga 17 Mei 2026 di Arab Saudi. John Hartman menyebut dirinya sebagai koki dari dapur besar bernama Timnas Indonesia dan menegaskan komitmen membangun tim dari fondasi pemain muda. Pelatih Timnas Indonesia itu menilai proses pembinaan menjadi kunci utama keberhasilan jangka panjang. John Hartman memaparkan visi dan misi kepelatihannya setelah resmi menukangi Timnas Indonesia. Dia menegaskan fokusnya tidak hanya tertuju pada tim senior,
melainkan juga pada jalur pengembangan pemain usia muda. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut menaruh perhatian besar pada kesinambungan antar tim nasional. Dia ingin timnas Indonesia U20, U23, dan senior berjalan dalam satu arah yang sama. Menurut Hartman, keselarasan filosofi menjadi faktor krusial agar transisi pemain muda ke level tertinggi berjalan mulus. Struktur taktik dan budaya tim harus terbangun sejak level awal. Saya pikir di tim U20 dan U23 adalah jalur menuju tim senior. Saya pikir itu sangat penting ada keselarasan yang kuat di kerangka budaya dan taktik, kata John Hartman. Dia menegaskan peran pelatih tidak sebatas memberi instruksi di lapangan. Hartman ingin membagikan filosofi bermain secara menyeluruh agar semua elemen merasa terlibat dalam sistem tim nasional. Hartman menjelaskan pemain muda perlu memahami banyak aspek sebelum masuk tim senior. Dia menyoroti pentingnya kesiapan mental, intensitas latihan, serta kemampuan berkomunikasi di dalam tim. Selain aspek non-teknis, pemahaman taktik dan gaya bermain menjadi syarat utama bagi pemain muda. Hartman menyebut seluruh staf kepelatihan bekerja layaknya koki yang menyusun racikan terbaik. Dia menggambarkan proses membangun timnas Indonesia seperti menyusun hidangan berkelas dunia. Setiap bahan memiliki peran penting dalam menciptakan hasil akhir. Di sisi lain, Hartman kini bersiap menghadapi agenda padat pada awal masa kepelatihannya. Timnas Indonesia akan tampil di sejumlah ajang internasional dalam 2 tahun ke depan. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengakui butuh pemain berkualitas untuk membawa timnya lolos Piala Dunia 2030. Selain pemain-pemain yang ada sekarang, John Hartman membuka peluang mendaratkan pemain naturalisasi tambahan untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. John Hartman dikontrak PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Tak hanya menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia level senior, ia juga akan memimpin skuad U23. John Hartman mengatakan persaingan dalam sepak bola dunia memang tidak mudah. Jadi, Timnas Indonesia harus punya kekuatan yang dapat diperhitungkan. Pelatih asal Inggris itu membuka kans menambah pemain naturalisasi untuk meningkatkan kualitas. Tujuannya jelas untuk meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Saat ini ada banyak pemain keturunan di Eropa yang bisa didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Beberapa di antaranya Jayden Oosterwolde, Jensen Silt, Pascal Struijk, Tristan Guier, dan lain-lain. Terlepas dari itu, John Hartman sudah ditunggu sejumlah agenda pada 2026 ini. Terdekat, Timnas Indonesia akan tampil di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret 2026. Kemudian dilanjutkan agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli 2026. Pemain Timnas Indonesia, Miliano Jonathans, kembali menunjukkan taringnya di kompetisi Liga Belanda 2025-2027. Masuk sebagai pemain pengganti, Jonathans menjadi sosok antagonis bagi Ajax Amsterdam setelah golnya memicu kebangkitan Excelsior untuk memaksakan hasil imbang 2-2 di Van Dongen en de Roo Stadion Minggu malam WIB. Ajax sebenarnya sempat berada di atas angin dan diprediksi akan menang mudah. Namun masuknya Jonathans di babak kedua mengubah alur pertandingan secara drastis, sekaligus memberikan pukulan telak bagi ambisi tim asuhan Fred Grim dalam persaingan memperebutkan posisi kedua klasmen. Memasuki babak kedua, performa Ajax mulai menurun dan menjadi ceroboh. Momentum ini dimanfaatkan dengan sempurna oleh Miliano Jonathans yang masuk dari bangku cadangan. Hampir dari sebuah situasi yang tidak terduga, Jonathans berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat sundulan maut setelah lepas dari pengawalan ketat Jordi Mokio di sisi kanan. Gol Jonathans benar-benar merusak mental bertanding para pemain Ajax. Hanya berselang 5 menit, Excelsior sukses menyamakan kedudukan melalui Artur Zagre yang melepaskan tendangan keras tanpa mampu dihalau kiper Viteslav Jaroš. Skor berubah menjadi 2-2 dalam waktu singkat, membuat pendukung tuan rumah bergemuruh. Hingga peluit panjang dibunyikan, Ajax gagal mencetak gol kemenangan meski sempat memasukkan Wout Weghorst untuk menambah daya gedor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman dilaporkan segera terbang ke Eropa untuk mencari pemain keturunan baru. Juru taktik asal Inggris itu pergi berburu bermodalkan dari Dirtek PSSI Alexander Zwiers.